Karena sama Ustaz sendiri Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang kami muliakan para alim ulama, para habaib, para guru, para ustaz, talib yang dimuliakan Allah, yang penuh berkah. Kami kembali ini yang kedua kali. Kemarin waktu Ustaz Somad dicekal 2018 ya. Kami yang gantikan beliau. Cuma waktu itu tim yang handle kami sudah kehilangan kontak semuanya. Ya. Jadi kami sekarang di Musola Zakaria. Ya. Rencana agenda sampai mungkin tanggal 7 sampai tanggal 7. Insya Allah lanjut ke. Kami sangat senang ya kembali ke Bali. Artinya memori yang 7 tahun lalu itu tiba-tiba teringat semuanya. Iya. Alangkah indahnya perjalanan dakwah ini. Memang ujiannya juga berat ya. Ujian kesehatan keluarga. Tapi alhamdulillah kita ditakdirkan untuk bertemu dalam majelis yang sangat mulia. Kami 3 tahun terakhir ini fokus membahas ma'rifat, ya, tasawuf, ya, tarekat, amalan zikir. Kami diberikan amanah oleh guru untuk menyiapkan ilmu, meskipun pada dasarnya masih belajar. Jadi kita sama-sama sharing, tukar pengalaman tentang ilmu ma'rifat. Awal din ma'rifah, kata Rasulullah. Awal beragama itu harus berma'rifah dulu. Ya. Sebenarnya ilmu ma'rifat itu bukan ilmu yang menyeramkan ya. Ilmu yang sangat tinggi. Ya memang sih kalau dipikir memang lengkapnya iman seseorang itu dengan berihsan. Allah karena kita harus ma'rifat dulu. Contoh, Rasulullah mendidik sahabat itu periode Mekah, memasukkan lafaz la ilaha illallah ke dalam kalbu itu lebih 10 tahun. Yang membimbing Rasulullah manusia terbaik, yang dibimbing generasi emas sahabat butuh waktu 10 tahun untuk memasukkan iman ke dalam qalb. Baru di periode Madinah bersyariat. Jadi awwaluddin ma'rifah. Kata Sayyidina Ali, bagaimana saya beribadah kalau tidak mengenal Allah? Akhirnya Allah wanti-wanti di dalam Al-Quran, banyak orang beribadah menyembah hurufnya Allah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Banyak orang beribadah menyembah hurufnya Allah. Ada kelapa Allah di sini.
Ada ya? Nah, banyak orang menyembah lafaznya. Betul? Ini Allah yang bilang. Ya mungkin saya. Contoh kalau kita sholat, Allah, kita langsung membayangkan lafaz Allah. Alif, lam, ha. Padahal Allah bukan itu. Baru nama. Ya. Kalau kita menyembah hurufnya, berarti kita syirik. Kalau lafaz Allah terbuat dari tulisan kertas dan tinta, berarti kita menyembah makhluk. Kalau tulisan Allah itu terbuat dari ukiran kayu, berarti kita menyembah kayu. Pentingnya ma'rifah. Ya, sepakat? Ya, pentingnya. Orang yang tidak berma'rifah terkesan suasana, tidak bisa khusyuk sholatnya. Hajinya pun ya ikut-ikutan kalau tidak berma'rifah. Nanti kita bahas ya. Kita petakan dulu. Kita melihat dalil. Dalil ini penting ya, apalagi sekarang ada saudara kita yang suka tanya dalil. Sedikit-sedikit dalil ya. Dikasih dalil tidak diterima mana. Ya, maunya apa sih? Ya, ada ya? Ya, apa dalilnya? Ya kita kasih dalil dulu lah. Apa dalil ma'rifah? Ya. Kita lihat sejarah ya. Armstrong itu menulis buku sejarah Tuhan tebal. Ternyata memang betul Tuhan punya sejarah. Selama ini kita belajar sejarah manusia, peradaban, Islam, ternyata Tuhan punya sejarah. Ini dalilnya. Hadis kursi. Kalau Allah Ta'ala, jadi hadis kursi dengan Al-Quran sama ya. Yang membedakan hadis kursi tidak bisa dibaca di dalam sholat. Persis sama. Ya. Allah berfirman dalam hadis kursi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an urifa wa khalaqtul haqqa likai urah. Itulah dalil dari ma'rifah dan sejarah Tuhan. Artinya kata Allah, dulu saya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Dulu ya, zaman azali, Allah belum ciptakan ruang dan waktu, belum ada bahasa, belum ada lafaz Allah, belum ada yang menyembah, belum ada yang disembah, belum ada surga, belum ada neraka. Dulu kata Allah, saya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Sekiranya dulu sampai akhir zaman Allah ingin sendiri, bisa? Bisa ya? Bisa. Allah itu qiyamuhu binafsi. Bisa. Allah nggak butuh manusia kok. Allah nggak butuh malaikat. Bisa ya? Tapi kenapa kira-kira Allah ciptakan makhluk? Nah, di sini ahli bahasa meneliti hadis ini. Uniknya ternyata Allah berkata, fa'ahbabtu, saya cinta, ingin dikenal. Jadi sejarah Tuhan dan makhluk, dua intinya, cinta, dikenal. Cinta, ma'rifah. Cuma itu aja. Nanti saya akan jelaskan ya. Saya mohon nanti kosongkan satu gelas, tolong dikosongkan, kemudian dibuka satu. Nanti saya yang tuang. Saya harus kasih contoh ya. Ya, fokus. Sampai jam berapa ya? Hah? 1 jam aja ya? Cukup ya? Ya. Ingat 1 jam selesai. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi ya. Ya, bismillah. Cinta. Ternyata karena cinta Allah ingin dikenal. Allah tidak bilang fa'uridu, saya ingin. Tidak. Fa'ahbabtu. Disinilah ajaibnya ini hadis. Sampai orang Jepang meneliti. Ada 2 orang Jepang meneliti dari sini. Izutsu itu kan.
yang terkenal sekali. Ada juga nama Jepang lah, Mas Etaka siapa. Saya punya semua bukunya. Ternyata karena cinta. Jadi agama itu sebenarnya agama cinta. Ya, sekarang banyak kajian di Jakarta tentang agama cinta. Cinta ya. Apa bahasa Balinya? Tresno. Kalau bahasa Bugisnya Papoji ya. Ya. Pokoknya cinta, cinta. Kalau kita mendengar kata-kata cinta, pasti yang kebayang keindahan, bahagia, damai, ya. Kata-kata indah ya. Cinta ya. Kita fokus cinta. Kita cari dalil yang mendukung pernyataan ini, cinta ya. Dikisahkan dalam hadis ada seorang perempuan ya pelacur ya yang berjalan di padang pasir kehausan. Kebayang Pak ya, kalau di padang pasir itu anggaplah Mekah ya. Saya tinggal di Mekah itu 2 tahun, di Mesir 9. Jadi Ustaz Somad itu adik kelas 3 tahun di bawah. Tapi beliau lebih hebat dari saya, jauh. Tapi ya waktu beliau dicekal di sini, kami yang gantikan. Alhamdulillah. Kami masuk di sebuah masjid besar, Masjid Agung Palapa, Masjid Agung ini Batuta. Acara inti di Masjid Raya Denpasar yang ada kayak turun gini pelatarannya. Masjid apa namanya? Baitur Rahman kan? Oh iya, yang ada pelatarannya luas ya. Apa namanya? Masjid Sudirman ya? Oh iya. Ya kami tahunya Masjid Raya. Ya. Tadi sore kami cari nggak ketemu. Ada yang tunjukkan di sini, di sana. Memangnya di sini 2 Masjid Raya ya? Ada Baitur Rahim ya? Baitur Rahman. Betul ya? 2 Masjid Rayanya ya? Ajaib ya? 2 Masjid Rayanya, 2 Masjid Agung. Wah, dahsyat Bali. Biasanya 1 aja. Ya, luar biasa, bagus. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Kami masuki masjid-masjid besar ya. Kita lanjut. Ini seorang pelacur ini berjalan di padang pasir kehausan, cari air. Bisa kebayang ya. Makanya kalau di Saudi jatuhnya bulan Ramadan musim panas, Masya Allah, luar biasa beratnya. Saya pernah dapat sekali tahun berapa itu ya, Ramadan di Mekah, panas loh. Makanya ulama di sana mengeluarkan fatwa bagi orang yang bisa mudarat, kehilangan nyawa karena puasa, boleh berbuka. Bisa diganti di lain hari ya, ketika musim dingin. Kebayang Pak ya, musim panas, puasa, Masya Allah. Kalau ini perempuan pelacur ini enggak, ya namanya orang maksiat ya, tidak puasa, tidak sholat, tidak beriman lah ya. Cari sumber mata air, ketemu sumurnya, cuma tidak ada timbanya. Pas orang ini cari timba, di samping sumur itu ada tergeletaklah seekor anjing yang lebih kehausan. Ini kalau nggak diselamatkan mati anjing. Ya, pertanyaannya, kira-kira kalau seorang pelacur tidak bertaubat, di mana tempatnya? Surga apa neraka? Neraka ya, kalau tidak bertobat. Terus anjing ini najisnya kelas kakap atau kelas berat? Kelas berat ya? Harus pakai tanah. Dan ternyata dibuktikan secara ilmiah kedokteran, najis yang ada di anjing itu tidak bisa mati atau kuman tidak bisa mati kecuali tanah. Subhanallah. Makanya prinsip dalam Islam itu sami'na wa ta'na.
belakangan ditemukan sabun. Meskipun kita bersihkan jilatan anjing itu dengan sabun yang paling bersih, paling berbusa 100 kali, tidak bakal kuman ini mati. Disitulah rahasianya. Ternyata kuman anjing ini mati hanya dengan tahan. Luar biasa ya, keajaiban dunia ya, keajaiban ciptaan Allah. Sama dengan babi. Jadi babi itu, kulit babi itu bagaimanapun dipolesnya tetap ketahuan. Ada rumusnya, Pak. Jadi rumus kulit babi itu titik segitiga nyambung. Ya, tolong perhatikan kalau ada punya jaket kah, sepatu, sandal, tas, kalau ada titik tiga pasti babi. Bagaimanapun manusia ingin menyembunyikan, nggak bisa. Itu rasanya titik tiga. Beda kalau kulit buaya ya, kelihatan ya. Kalau kulit nenek, ya. Kulit babi bagaimanapun lembutnya disamarkan tetap titik tiga babi. Ya. Pas melihat ini anjing terkapar, langsung muncul rasa cinta dalam hati. Saya harus selamatkan ini. Anjing baik, anjing. Bukan binatang yang lembut kayak kucing lah ya, kambing, enggak, anjing. Najisnya berat ya. Kalau di daerah saya itu anjing itu sudah anjing kambing hitam lagi. Bahasa Bugisnya anjing itu asu ya, sama kan? Iya. Contoh ya, saya kan lagi ceramah ini, tiba-tiba mic-nya rusak. Langsung saya bilang, mic asu ini. Apa salahnya anjing, Pak? Kita naik motor, mogok, motor asu ini. Jadi anjing itu sudah berat najisnya, kambing hitam lagi. Kasihan ya. Tapi ingat, ada seekor anjing yang masuk surga karena ikut rombongan pemuda. Bayangkan lah ya, anjing saja ikut orang soleh masuk surga, apalagi manusia. Iya, insya Allah pasti. Makanya ya nantilah kita bahas ya. Ya, jangan memasukkan orang ke dalam neraka ya. Ajaklah orang masuk surga. Ya. Surga itu sangat luas. Ya. Langsung muncul rasa cinta ke anjing. Cari timba, sudah dapat talinya, nggak ada timbanya, akhirnya sepatunya jadi timba. Kata akhirnya dikasih minum, selamat anjing. Nah, di sini kita lihat cinta. Apa yang terjadi dengan cintanya seorang pelacur ini kepada seekor anjing, menyelamatkan nyawanya, Allah rubah keputusannya. Awalnya perempuan ini penghuni neraka menjadi penghuni surga. Cinta. Belum dia sholat, belum dia taubat, tapi karena cinta kepada binatang, Allah rubah keputusannya. Jadi agama ini adalah agama cinta. Jadi kalau ada orang sedikit-sedikit kamu kafir, kamu penghuni neraka, kamu ahli bidah, bukan orang Islam, cuma ngaku orang Islam. Sepakat? Agama ini agama cinta, apapun agamanya. Apalagi kalau agama Samawi, agama Yahudi ke Nasrani, dasarnya cinta. Semua agama, apalagi Islam, arti dari Islam keselamatan, cinta, pasti cinta. Ya. Sebaliknya, ada seorang ahli ibadah, perempuan juga, kerjanya sholat, puasa, ngaji, zikir, mengurung seekor kucing, tidak memberinya makan, tidak memberinya minum, asik beribadah, akhirnya kucing ini mati. Kira-kira kalau ahli ibadah tempatnya di mana? Surga. Kalau tidak maksiat, ya, tidak jamin apa ya.
menzalimi seekor kucing, akhirnya Allah rubah keputusannya. Wanita ini ahli ibadah, awalnya penghuni surga menjadi penghuni neraka. Satunya penghuni neraka karena cinta kepada seekor anjing, Allah rubah keputusan. Satunya ahli ibadah karena menzalimi seekor kucing, Allah rubah keputusan. Jadi agama ini agama cinta. Contoh lagi, contoh. Ada seorang Yahudi yang ingin mengetes Rasulullah. Dia bilang, besok saya mau kencing di masjidnya Muhammad. Memang sengaja Pak ya, orang Yahudi. Kalau Muhammad marah, dia bukan Nabi. Tapi kalau Muhammad tidak marah, dia Nabi. Dan saya akan masuk Islam. Pas besoknya, udah berjalanlah operasinya. Setelah sholat, kebiasaan Rasulullah itu duduk melingkar ya, bikin halakah. Apakah Rasulullah bermusyawarah, apakah Rasulullah menyampaikan ayat atau hadis atau mengulang ya. Pas Rasulullah melingkar, bikin halakah, betul datang si Yahudi. Anggaplah di situ ya, itu ya, anggaplah situ Pak ya. Langsung kencing. Kira-kira kalau kita ya, kita lagi duduk-duduk di masjid, tiba-tiba ada orang kencing di masjid, kita apa kan? Pokoknya kata Ustaz Dasar, lu balender kok ya, kata Dasar ya, ya teman juga ya. Sekarang kata Dasar kan? Ya, lucu kan? Ya, lu balender kok. Betul. Sahabat waktu itu, terutama Umar, langsung berdiri memukul. Kata Rasulullah jangan, biarkan aja. Ambil air satu ember, siram, selesai. Nah, di sini muncul satu hukum fikih, najis yang berupa cairan cukup dengan siraman air. Ya. Karena waktu itu Masjid Nabawi masih tanah, ya makanya memang ada dalil boleh sholat pakai sandal. Sekarang boleh? Kan ada dalilnya, sahih. Tidak boleh. Karena sekarang sudah beda kondisinya. Ada karpetnya, ada belnya kan. Kalau dulu ya. Ya. Jadi hukum itu tergantung juga kondisi. Enggak langsung ini kan peliknya sahih. Ya memang. Tapi kondisi sekarang karena masjid sudah ya bersih ya, sudah pakai THR ya, pakai karpet, nggak boleh pakai sandal. Meskipun sandalnya bersih. Kalau sandalnya bersih, kurang ajar namanya kan. Oh ini kan masih baru kan. Ya. Khusus dipakai di masjid, tetap kurang ajar namanya. Karena memang masjid orang tidak pakai sandal. Ya. Oke. Akhirnya dia, oh iya, Muhammad memang Nabi. Masuk Islam, belajar Islam, belajar sholat. Setelah bisa sholat, udah ke masjid, ikut berjamaah sama sahabat ya. Cuma uniknya orang ini, setelah dia sholat, dia berdoa. Doanya kencang, keras. Apa doanya? Ya Allah, berkatilah saya dan Muhammad saja ya Allah. Teman-temannya jangan. Oh, tidak ya. Doamu tadi apa? Jangan begitu. Doakan semua. Ingat gak wahai Rasulullah? Ketika saya kencing di situ, itu teman-teman kamu itu mau mukul saya. Payah. Masih ingat kan? Makanya ada hadis, siapa yang mengkafirkan saudaranya seiman, maka ucapannya kembalilah kepada dia. Benar? Ada hadisnya kan? Iya. Gak boleh kita, kamu kafir, gak boleh. Saya temukan juga satu hadis. Awalnya saya dengar langsung ya. Akhirnya saya temukan, kalau kita pertama ketemu dengan seseorang yang baru, misalnya kita ini kan, nah kita harus camkan dalam hati. Kita perhatikan sekarang ya. Coba angkat semua tangan kanannya. Ya, tangan kanan. Ikuti saya ya. Sebaik-baik saya
Dia lebih baik daripada saya. Dia lebih baik daripada saya. Seburuk-buruk dia. Seburuk-buruk dia. Saya lebih buruk daripada dia. Saya lebih buruk daripada dia. Apa? Ya, ulang, jangan dibalik. Ya, kalau dibalik kacau lah dunia. Ya. 1, 2, 3. Sebaik-baik saya, dia lebih baik daripada saya. Seburuk-buruk dia, saya lebih buruk daripada dia. Mantap. Sekali lagi ya. Jangan ada yang salah ya. Ya. 1, 2, 3. Sebaik-baik saya, dia lebih baik daripada saya. Seburuk-buruk dia, saya lebih buruk daripada dia. Siap amalkan ya. Bagaimana? Kalau prinsip ini dipakai aman dunia ya. Coba balik. Seburuk-buruk saya, dia lebih buruk daripada saya. Sebaik-baik dia, saya lebih baik daripada dia. Kacau dunia. Ya, tolong jangan dibalik ya. Ya. Siapa makan? Ya. Satu lagi contoh. Di akhir hayat Rasulullah memberi makan seorang Yahudi janda tua buta. Ada yang minat kok? Ya. Seorang Yahudi nenek-nenek janda tua buta. Mantap ya. Mantap banget ya. Rasulullah di akhir hayatnya memberi makan, menyuapi dengan lembutnya. Tapi orang ini selalu mencela Rasulullah, menghardik Rasulullah. Dia kan orang buta ya. Jadi tiap disuapin, dia selalu berkata, wahai anak muda yang baik hati, ada namanya Muhammad ya. Itu kami jangan ikuti dia ya. Itu nabi palsu, pembohong. Padahal di depannya Muhammad. Karena buta kan nggak tahu. Setelah Rasulullah meninggal, datanglah Abu Bakar bertanya kepada anaknya, wahai Aisyah, amalan apa yang Rasulullah lakukan, saya belum melakukan. Kata Aisyah, wahai ayahku, di sudut sana ada seorang janda tua Yahudi buta, Rasulullah tiap hari memberinya makan. Maka Abu Bakar bergegas untuk beli makanan. Dalam perjalanan, Sayyidina Abu Bakar mikir, bagaimana caranya ya memberi makan itu. Padahal Abu Bakar adalah orang yang paling lembut, bijaksana setelah Rasulullah ya. Bagaimana caranya ya? Udah beli rotinya, disuapi dengan cara yang paling lembut ya, menurut Abu Bakar. Baru satu suapan langsung ditegur. Siapa kamu? Ya, saya. Bohong. Kamu kasar, tidak seperti dulu. Langsung Abu Bakar menangis. Ketahuilah wahai ibu, yang suami kamu itu telah meninggal dunia. Itulah Muhammad. Langsung dengan menyesalnya, ibu tua ini juga menangis dan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahlan, cinta. Coba kalau kita suapi, ada namanya Muhammad ya, kita pakai Astagfirullah. Janganlah. Orang buta jangan, kasihan. Nenek-nenek lagi. Perlu diselamatkan. Iya. Coba, luar biasa ya. Cinta. Ya, kita masuk selesailah sejarah Tuhan dan manusia karena cinta dan ma'rifah. Nah, sekarang kita masuk poin kedua. Bagaimana cara berma'rifah? Ya, ada dua jalan. Yang pertama, belajar nama, sifat, zat. Ya, saya ulang. Untuk berma'rifat kepada Allah, ada dua jalan. Yang pertama, langsung belajar nama, Asmaul Husna ya. Belajar sifat. Terserah nanti kalau ulama membagi sifat 20 terserah, tidak masalah. Asmaul Husnanya dibagi 9, 10, 9, tidak masalah.
Kalau Ibnu Arabi lebih 300 ya, Asmaul Husna. Dan zat, untuk zat kita diwanti-wanti, tapi bukan pelarangan mutlak. Itulah maksud daripada ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Inilah ilmu ma'rifat. Dan saya tidak diberikan ilmu tentang ini, tentang roh, kecuali sedikit. Tapi sedikit bagi Allah, banyak buat kita. Akhirnya banyak ulama yang menulis tentang ma'rifat, misalnya Imam Al-Ghazali ya, dengan ihyanya, Al-Hikam, apalagi Imam Junaid Al-Baghdadi, Hallaj ya, dengan hulunya, terutama Ibnu Arabi. Kami sekarang lagi menulis tafsir Asrarul Quran, menulis tafsir ayat-ayat rahasia-rahasia Al-Quran. Kami lebih fokus ke Ibnu Arabi karena beliau ternyata luar biasa ya keilmuannya. Ibnu Arabi ada dua Ibnu Arabi, satu pakai alif lam, yang tidak pakai alif lam. Kalau yang Ibnu Arabi itu ulama fikih ya, menafsir ahkam Al-Quran. Kalau Ibnu Arabi yang menulis Futuhat Makkiyah, kemudian Fususul Hikam ya. Al-Hikam saja itu disyarah oleh 4 ulama besar ya, salah satunya dari Tarekat Naqsyabandi ya. Fususul Hikam Ibnu Arabi disyarah lebih dari 200 ulama ya. Ada seorang dosen di Jakarta, dia bilang, baru kulit-kulitnya saya baca, saya sudah puyeng. Dosen, profesor, yang berat kitabnya, Fususul Hikam dengan Futuhat Makkiyah. Ya. Kami rencana ke Malaysia untuk ketemu guru, menulis lebih 20 jilid. Kami setelah dari Bali, Pontianak, mungkin lanjut ke Malaysia untuk ketemu dengan guru. Jadi ilmu ma'rifat ini ternyata berjilid-jilidnya ya. Cara yang kedua, nah ini kita fokus ya, mungkin satu poin kita bahas kalau kita tutup majelis ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Inilah kita pakai. Jadi cara bermakrifat itu yang paling pintas adalah siapa yang mengenali dirinya maka akan mengenali Tuhan. Inilah yang kita fokus sedikit bahas. Ma'rifatun nafs. Jadi cara bermakrifat itu pengenalan diri. Karena kata Allah, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia ini adalah rahasia saya dan saya rahasia. Jadi kita ini Pak manusia makhluk yang paling ajaib, yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, apanya yang ajaib? Kita bahas poinnya yang sudah dibuka kan? Ya, oke. Fokus. Yang pertama, yang membuat manusia sangat ajaib, bahkan kata Allah sama hadis qudsi, khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah ciptakan Adam manusia dalam bentuknya. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Manusia itu cerminnya Allah. Ya, kita fokus dulu roh ya. Apa yang ajaib? Roh manusia ditiupkan, tidak diciptakan. Jadi kita harus sadar ya, roh kita ini ditiupkan, tidak diciptakan. Firman Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan langsung rohku ke Adam. Ya, ayat Pak ya. Jadi kita harus yakini roh kita ini, itulah yang panjang perjalanan. Ya. Ditiupkan. Beda kalau roh yang lain, misalnya rohnya malaikat, jin, hewan, tumbuhan, itu diciptakan.
Kalau manusia khusus ditiupkan. Beda nggak? Diciptakan atau ditiupkan? Beda ya? Ya makanya saya kasih contoh. Contohnya ini tetap kita ikut aturan main dalam ilmu tasawuf. Ada namanya metode tanzih dan tashbih. Kami tetap pakai ya. Tanzih itu mensucikan Allah dari makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tapi Allah juga mentashbih dirinya. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan kita bayangkan tangan seperti ini, ya. Karena seperti koin ya, dua mata sisi ini sejalan. Tasbih, tanzih. Harus begitu. Allah bersemayam di atas arsy. Allah duduk di kursi. Ya. Kalau duduk di kursi, langsung kita tajsim, membayangkan seperti Ibnu Taimiyah, ya. Beliau keserionya di situ ya. Mentajsim Allah. Kalau seseorang duduk di kursi seperti raja, mana lebih besar, kursi atau yang duduk? Iya, berarti kita bisa jatuh ke dalam syirik. Tapi memang dalam ilmu tasawuf ada namanya tasbih ya. Itulah kami pakai. Contoh. Saya ketika pengajian di Masjid Agung, ada namanya Masjid Me di Sulawesi Selatan. Setelah saya pengajian, orang tua mendekat ke saya. Yang umur 70 tahun, ada yang 80 tahun, yang dari dulu belajar makrifat, gak selesai. Mereka bilang, Ustaz, baru saya paham ketika kamu katanya kasih contoh. Selama ini saya tidak paham. Ya, karena memang harus ditasbih juga. Meskipun keyakinan kita Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tapi saya memberi contoh biar kita paham ya. Jadi kita sepakat, kita istighfar kepada Allah, kita memberikan contoh ini untuk kita paham. Tidak kita yakin seperti itu, tidak. Cuma contoh ya. Karena kita ini punya akal. Ya. Jadi akal itu harus menerima contoh, berpaham. Ya. Oke? Contoh ya. Tolong perhatikan. Anggaplah air ini roh ya. Anggaplah ya. Anggap. Ya. Contoh. Ketika Allah tiupkan roh ke dalam tubuh Adam, anggaplah ini Adam. Anggap lagi ya. Ya. Peristiwa ini namanya hulul. Ya, ilmu ini diberikan kepada Allah. Akhirnya orang tak paham, pegang kepada di Indonesia Syekh Jenar ini hulul. Ya. Kalau dia kembali, lihat namanya. Peristiwa ini namanya wahdatul wujud. Sampai sekarang dibahas. Melahirkan ratusan profesor. Sampai sekarang dibahas metode itu. Jadi kita ini sebenarnya sejarah Tuhannya cuma inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Nah, fokus. Anggaplah roh ini air. Hulul inna lillah. Ya. Pertanyaannya, tolong jawab. Lebih panjang mana umurnya? Roh manusia atau matahari? Roh. Yakin? Matahari. Roh ya? Oke. Sah. Betul. Karena matahari itu kalau kiamat hancur. Kalau ciptakan matahari baru di padang mahsyar ya. Kalau ciptakan matahari baru itu sama kalau Allah ciptakan nyamuk. Sama saja. Allah nggak capek. Ya. Pertanyaan kedua. Lebih panjang mana umurnya roh manusia atau surga? Roh manusia. Yakin? Yakin ya? Betul. Kalau begitu, orang bermarifat tidak terkesan lagi dengan surga.
Gak ada urusan. Kita ini beribadah karena surga. Betul? Iya, betul. Yang kita bayangkan selama ini bidadari surga tidak bermakna. Pertanyaannya, sekiranya Allah tidak ciptakan surga, mau beribadah? Benar. Kan baru tahu. Kemarin-kemarin enggak. Ya. Apa kata Nabi Adawiyah? Ya Allah, kalau saya beribadah karena surga, haramkan saya masuk surga. Ya Allah, kalau saya beribadah karena takut neraka, siksalah saya dalam neraka. Jadi orang bermarifat itu, Pak, tidak ada urusan surga atau neraka. Enggak hitung-hitungan dengan Allah. Enggak ada yang kuat hitung-hitungan dengan Allah. Kita selama ini catat ya, ini dikali 100 kali 7, berapa ya? 700 kali-kali terus. Baru berapa? Orang bermarifat nggak ada urusan dengan pahala, nggak ada urusan dengan surga, nggak ada urusan, karena itu terlewati. Inilah sejarah Tuhan dan makhluk. Betul Pak? Betul ya? Yakin? Kalau roh manusia lebih panjang umurnya dibanding surga, yakin Pak? Yakin ya? Ya betul. Makanya kalau orang tidak bermarifat, di bulan Ramadan rajin beribadah, di luar bulan Ramadan malas lagi. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan berbeda dengan Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan? Tapi kenapa beda? Karena tidak bermarifat, masih hitung-hitungan dengan Allah. Tujuannya Pak, masih surga. Orang yang bermarifat sama saja sholat wajib atau sholat sunnah, sama nikmatnya Pak. Gak ada bedanya. Kalau kita kan, wah sholat wajib ini ya, gak boleh tinggal. Tahajud kan sunnah, gak apa-apa, tidur aja. Ya. Tapi orang bermarifat sama nikmat. Bahkan tidak bisa dibedakan lagi mana sunnah, mana wajib. Ya, gitu ya. Jadi roh manusia itu mengikuti kekekalan Allah. Jadi kesimpulannya, sejarah Tuhan dan manusia cuma inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yakin ya? Contoh, inna lillah, hadis pertama, kuntu kanzan maghfiyah. Allah sendiri. Allah tiupkan roh Nur Muhammad. Baru rahim ibu dunia sementara, kuburan menunggu, pada masyarakat 50.000 tahun, satu hari akhirat 1.000 tahun ini untuk orang beriman. Tapi untuk orang kafir, satu hari akhirat 50.000 tahun ini siksanya. Matahari sinekal. Setelah itu sirat. Kalau orang jatuh, neraka di bawah. Berapa lama baru nyampe? 70 tahun baru nyampe di bawah. Jadi jangan mikir ya, saya kalau jatuh, saya mau manjat. Gak ada, gak bisa. Saya dari Makassar ke sini 2 jam naik pesawat. Bagaimana kalau 70 tahun baru nyampe? Berapa triliun kilometer. Setelah itu surga neraka. Setelah itu wa ilaihi raji'un, kembalilah Allah sendiri. Itulah sejarah Tuhan. Saya ulang, Allah sendiri, Allah tiupkan roh, kemudian alam rahim ibu, dunia sementara 70 tahun misalnya, 60 tahun, kemudian menunggu di kuburan, kemudian padang mahsyar, kemudian sirat, kemudian surga neraka, dan kembalilah Allah sendiri. Dan selesai juga ceramah. Ya, ya. Saya sampai tanggal 7 ya. Kalau nggak ada perubahan jadwal, masih banyak waktu kosong.
besok malam kosong, malam Minggu ya, malam Ahad besok kosong. Ahad subuh Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas ya. Setelahnya itu kosong. Jadi bisa apakah ada majelis atau masjid, boleh kita lanjut pembahasan. Kita masuk ke yang kedua, keajaiban yang kedua dalam manusia, yaitu qalb. Insyaallah semoga safari dakwah kami di sini membawa keberkahan ya. Dimudahkan, kami juga disehatkan ya. Saya sudah safari itu sejak bulan 12, sudah 7 bulan saya. Saya sementara di Wisma apa namanya itu ya. Perasaan dekat di sini. Ada saya istirahat di Wisma ya. Sudah 2 hari kami di sana. Kami awalnya nyampe di Musola Zakaria ya. Jadi silakan yang ingin bersilaturahmi, YouTube kami banyak, boleh dilihat di YouTube Ahmad Fuad Syukri LC ya. Ahmad Fuad Syukri LC. Nomor WA 082 3333 92971. Tidak bisa diulang. 082 3333 92971. Tidak bisa diulang ya. 082 3333 92971. Ya. Kita demikian ya. Doa. Ya. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina salatan tanjina biha jami'a wa taqdirana biha jami'a hajat wa tudhhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsa bayatika min khairat wa badal innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim wa ومن أفضل ما أفضل الله فسيأتي أجر عظيما ورد سيدنا ورزقنا اللهم فقنا في الدين وعلمنا اللهم فقنا في الدين وعلمنا اللهم جعلنا شكورا وجعلنا صبورا وجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعيننا كبيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلفا ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسر ديبه تأثرت الذرب والمناجل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو
إلا وهو متلق عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشائه والهلول في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم شهاب إنانه. وفي تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسنا مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم.